Anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam sejahtera, salam sehat, salam damai dalam kasih Tuhan. Kembali bertemu dengan Patrick dalam pendidikan agama Katolik hari ini dengan subtema cita-cita demi menggapai masa depan. Nah, anak-anak yang terkasih, setiap orang biasanya punya harapan, punya keinginan, dan bahkan bisa disebut sebagai punya suatu cita-cita. Ada yang bercita-cita ingin menjadi pengusaha yang sukses. Ada yang bercita-cita ingin jadi dokter, jadi dosen, jadi pilot, jadi olahragawan, dan sebagainya. Setiap orang memiliki harapan untuk masa depannya. Oleh karena itu, pada hari ini, mari kita coba untuk mendalami bersama mengenai cita-cita demi menggapai masa depan ini. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita terlebih dahulu melihat kembali apa itu cita-cita. Kalau anak-anak kecil ditanya, apa cita-citanya? Mau jadi dokter. Tapi setelah itu hilang. Besoknya ditanya lagi, mungkin mau jadi polisi dan sebagainya. Tapi untuk kalian yang sudah kelas 9, tentunya ketika ditanya cita-cita, tidak asal menjawab saja, tetapi itu semua harusnya sudah dipikirkan dengan matang terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita lihat bersama, kita dalami bersama, apa sih sebenarnya cita-cita itu? Banyak orang mengatakan bahwa cita-cita itu adalah merupakan suatu keinginan atau kehendak yang akan kita wujud nyatakan. Jadi bukan hanya sekedar keinginan atau kehendak saja, tetapi ini menjadi komitmen untuk mewujud nyatakannya. Lalu kemudian ada pula yang menyatakan bahwa cita-cita itu adalah suatu harapan yang senantiasa diperjuangkan untuk didapatkan. Jadi ini suatu harapan. Seorang berharap akan masa depannya, lalu kemudian berusaha untuk memperjuangkan untuk mendapatkannya. Ada yang lain lagi menyatakan bahwa cita-cita adalah suatu keinginan yang akan dituju. Nah, anak-anak yang terkasih, dengan berbagai macam pengertian ini, maka semua daya dan usaha kita arahkan untuk mencapainya. Dari pengertian-pengertian tadi yang di atas itu, menunjukkan apa? Bahwa keinginan, harapan, ataupun kehendak itu membuat semua daya, upaya, dan usaha kita itu diarahkan untuk mencapainya. Nah, ini yang dimaksudkan dengan cita-cita. Sehingga kita menjadi lebih tahu dan jelas akan masa depan yang ingin kita tuju. Atau masa depan yang harus saya jalani untuk dicapai itu menjadi lebih jelas lagi ketika kita mempunyai cita-cita. Sebab semua daya usaha kita itu kita arahkan untuk mencapainya di sana. Nah, ini anak-anak yang terkasih, perbedaan jawaban apa cita-citamu bagi anak-anak yang masih TK, yang masih SD, dengan anak yang sudah SMP kelas 9. Anak SMP kelas 9 hendaknya ketika ditanya apa cita-citamu, sudah punya pandangan, sudah punya pemikiran yang berbeda dengan anak-anak yang masih kecil. Yaitu apa? Dia menyampaikan suatu keinginan atau kehendaknya yang akan diwujud nyatakan melalui perjuangan-perjuangan, dan semua daya usaha kita itu memang diarahkan untuk mencapai itu. Anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa sih kita perlu memiliki cita-cita? Apa sih manfaatnya dari kalau kita punya cita-cita itu? Cita-cita dapat
menjadi atau sebagai arah hidup kita. Masa depan seperti apa yang kita harapkan? Itu tergantung pada harapan dan cita-cita yang ingin kita capai. Kalau kita mencita-citakan menjadi seorang polisi, kalau kita mencita-citakan menjadi seorang dokter misalnya, kalau kita mencita-citakan sebagai seorang guru, kita sudah punya gambaran bahwa saya nanti setelah dewasa nanti harapan saya adalah menjadi ini. Maka kita sudah mempunyai gambaran masa depan saya nanti harapannya adalah seperti ini. Sesuai dengan apa yang menjadi harapan yang cita-citakan itu. Nah, semakin jelas arah hidup kita, maka akan semakin jelas pula langkah kita dalam mempersiapkan diri untuk menggapai masa depan kita itu. Kalau cita-citanya menjadi dokter, mulai dari sekarang sudah berpikir untuk masuk ke fakultas kedokteran, itu syaratnya SMA-nya adalah jurusan IPA. Maka dari sekarang ini sudah mempersiapkan diri supaya menjadi jelas. Oh ya, saya mau jadi dokter berarti langkahnya dari sekarang SMA saya mesti ke SMA IPA. Lalu kedokteran, saya mau masuk fakultas kedokteran dari universitas mana. Semuanya itu menjadi jelas. Beda dengan orang yang tidak punya cita-cita. Misalnya dia berkata, ditanya, apa cita-citanya? Nggak tahulah bagaimana nanti. Maka ketika sekarang pun ditanya SMA-nya mau kemana? Atau setelah lulus SMP mau kemana? Nggak tahulah nanti, yang penting dapat sekolah. Setelah sampai di SMA-nya, mau perguruan tingginya mana? Nggak tahulah nanti. Karena tidak memiliki arah hidup. Apa yang ingin dituju? Apa yang dicita-citakan? Nah, ini salah satu manfaat dari cita-cita. Menjadikan arah hidup kita menjadi lebih jelas. Sehingga dalam mempersiapkan diri itu juga menjadi lebih jelas pula. Kemudian yang kedua, cita-cita mempengaruhi pola pikir dan sikap kita. Apa ini maksudkan di sini? Bahwa cita-cita dapat mengubah atau mempengaruhi segala pola pikir kita maupun sikap kita. Meskipun untuk terpenuhinya cita-cita tersebut masih lama. Cita-cita akan menjadikan pola pikir dan sikap kita senantiasa tertuju pada pencapaian cita-cita tersebut. Misalnya yang punya cita-cita menjadi seorang polisi, maka pola pikir dan segala sikap-sikap kita itu akan diarahkan ke sana. Ya, segala pola pikir kita akan diarahkan ke sana. Mau bercita-cita menjadi seorang dosen misalnya, maka dalam pola pikir dan persiapan-persiapannya semuanya diarahkan ke sana. Nah, ini juga manfaat dari cita-cita. Jadi dengan memiliki cita-cita, kita mempunyai arah hidup dan pola pikir dan sikap kita juga terarah untuk menuju ke sana. Kemudian dalam menggapai cita-cita, itu apa yang kita perlukan? Ada banyak hal yang kita perlukan, tetapi di sini Pak Atrik mau menyampaikan dua hal penting untuk menggapai cita-cita itu. Yang pertama adalah perencanaan yang matang. Ya, mengapa? Karena dengan perencanaan yang matang, itu diharapkan jangan sampai menyimpang nantinya di tengah jalan. Artinya apa? Ketika merencanakan itu betul-betul matang. Nanti kita akan melihat apa saja yang perlu diperhatikan ketika merencanakan cita-cita ini. Sehingga dengan perencanaan yang matang, itu tidak kemudian di tengah jalan ada temannya ngomong, oh saya bagusnya nanti saya bercita-cita seperti ini, ikut ke sana. Begitu ada teman yang lain ngomong, cita-cita saya mau yang itu, ikut lagi ke teman yang lain lagi. Nah ini, kalau ada perencanaan yang matang, apapun orang lain mengatakan cita-citanya sudah punya
prinsip. Oh tidak, kalau saya cita-citanya adalah ini. Nah, kemudian yang kedua, selain kita sudah mempunyai perencanaan yang matang, yang penting juga adalah apa? Ketekunan dan ketabahan. Mengapa ini perlu? Adanya ketekunan dan ketabahan. Karena di dalam perjalanan menuju cita-cita, itu akan muncul banyak sekali tantangan dan hambatan, yang bahkan seringkali ini semua tidak terduga. Nah, anak-anak yang terkasih, oleh karena itu perlunya ketekunan dan ketabahan. Bahkan ketekunannya ini adalah apa? Tekun untuk selalu juga melibatkan Tuhan di dalam mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun segala macam usaha kita untuk menggapai cita-cita tersebut. Anak yang terkasih, bagaimana pandangan kitab suci atau kita bisa melihat apa yang ada di dalam kitab suci ini yang bisa berbicara tentang cita-cita. Kita lihat ada dari surat Paulus kepada jemaat Filipi, ini bab 3 ayat 14, di situ dikatakan, ia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, dari ayat ini kita bisa memperoleh dua hal. Yang pertama, di situ dikatakan bahwa setiap orang perlu memiliki cita-cita. Apa itu? Hadiah, tujuan itu. Apa yang ingin dituju? Lalu kemudian selain memiliki tujuan, yaitu cita-cita itu, dia juga perlu berusaha. Di situ ada kata berlari-lari. Dia berusaha untuk mencapainya itu. Ya, ini nasihat dari Paulus. Setiap orang perlu memiliki cita-cita dan berusaha untuk mencapainya, untuk menggapainya. Lalu kemudian yang kedua, di situ di dalam ayat itu dikatakan, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Cita-cita akhir atau cita-cita akhir dari hidup manusia adalah memperoleh panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Artinya bahwa setiap manusia itu di dalam hidupnya ingin mendapatkan kebahagiaan abadi, yaitu memperoleh panggilan surgawi. Sama halnya ini merupakan cita-cita secara rohani kita, di mana kita pun juga harus merencanakan dan mempersiapkan semuanya itu dari selama kita hidup sekarang ini. Lalu kemudian yang kedua dari surat Paulus juga, dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 3 ayat 17. Di situ tertulis, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, anak-anak yang terkasih, dari kalimat ini kita bisa mengambil suatu hikmah bahwa dalam menggapai cita-cita harus dilakukan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maksudnya pula apa? Di dalam menggapai cita-cita itu, kita perlu dan harus melibatkan Tuhan. Kita perlu melibatkan Tuhan untuk merencanakan, untuk mencoba merancang dan melaksanakan, memperjuangkan itu semua, sehingga segala usaha dan daya upaya kita selalu dibimbing oleh Tuhan sendiri. Dan semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karenanya, segala usaha dan daya upaya kita akan pula mendapatkan berkat dari Tuhan. Nah, ini anak-anak yang terkasih.
Jadi selain berjuang dan berusaha menurut kemampuan dan talenta yang telah Tuhan berikan, jangan lupa untuk tetap melibatkan Tuhan. Nah, kemudian seperti tadi Patrik sudah sampaikan, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan di dalam menentukan cita-cita. Hal apa sajakah? Nah, ini Patrik mau menyampaikan beberapa saja. Yang pertama yang perlu kita pertimbangkan dalam menentukan cita-cita adalah kita harus mengukur kemampuan. Kita harus mengetahui dan menyadari segala kelebihan dan kekurangan kita. Sehingga cita-cita yang kita canangkan benar-benar sesuai dengan talenta atau kemampuan yang kita miliki. Nah, anak-anak yang terkasih. Jadi, jangan sampai kita misalnya mau menentukan cita-cita jadi dokter. Padahal ketika selama ini kita melihat darah saja udah langsung pusing atau malah langsung pingsan dan sebagainya ya. Kita ketika melihat orang terluka tidak bisa. Nah, berarti kita harus bisa melihat, mengukur kemampuan. Oh, saya ternyata tidak mungkin ini. Atau misalnya, oh ternyata nilai-nilai dari pelajaran yang untuk menuju kepada cita-cita itu atau menuju ke cita-cita yang seperti itu tidak mendukung. Nah, kita harus mengukur kemampuan, termasuk juga mengukur kemampuan ekonomi. Ya, banyak hal yang harus kita pertimbangkan sehubungan dengan kemampuan ini. Nah, dengan mengukur kemampuan juga diharapkan yang perlu dipertimbangkan adalah kita mampu untuk bersikap realistis. Jangan sampai terlalu memaksakan diri sehingga diharapkan dengan sikap realistis ini menghindarkan kita dari beban yang begitu berat dalam usaha mencapai cita-cita yang kita canangkan. Realistis saja, jelas-jelas saya tidak bisa melihat darah, tidak bisa melihat orang luka. Kalau ada orang kesakitan, saya untuk menolong itu tidak bisa, dan ketakutan dan sebagainya itu ya. Dan itu membuat kalian sulit untuk mengatasi itu semua. Ya realistis saja. Berarti saya kalau untuk menjadi dokter sepertinya berat sekali. Karena harus banyak hal yang harus disesuaikan di dalam dirinya. Tetapi sebaliknya, ketika kalian misalnya mempunyai kemampuan di bidang olahraga, misalnya lalu kemudian, kalau bidang olahraga ini berarti mungkin menjadi olahragawan. Nah, dengan kemampuan yang ada, kita realistis dengan kemampuan yang ada, lalu cita-cita yang kita canangkan sesuai dengan kemampuan ini, jalannya akan lebih mudah ketimbang harus melihat kita tidak memiliki kemampuan, tetapi lalu kemudian ingin mencita-citakan hal yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Lalu kemudian juga selalu siap untuk berubah. Maksudnya apa? Dalam perjalanan selama mengusahakan cita-cita yang sudah dicanangkan, bisa saja terjadi perubahan-perubahan atas pilihan cita-cita kita itu, baik disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Jadi misalnya karena kondisi perekonomian yang berubah, nah kita juga harus melihat mengukur kemampuan dan harus realistis, lalu kemudian kita bisa saja berubah apa yang sudah kita canangkan. Cita-cita yang sudah dicanangkan selalu siap untuk berubah karena berbagai macam faktor itu. Faktor ekonomi bisa mempengaruhi, faktor kondisi fisik juga bisa mempengaruhi, ya. Faktor kondisi keadaan masyarakat, perkembangan teknologi, itu semua bisa mempengaruhi dan kita harus siap. Seandainya sewaktu-waktu juga harus mengalami perubahan.
Kemudian yang keempat, kita siap untuk bekerja keras dan tidak mudah putus asa. Ini harus menjadi pertimbangan dan bukan hanya pertimbangan yang harus dilakukan ini ya. Tanpa ada usaha yang sungguh-sungguh, mustahil cita-cita yang kita tentukan dan kita pilih itu bisa tercapai. Dan jangan lupa tadi, selalu menyertakan Tuhan di dalam merancang dan juga memperjuangkan cita-cita. Sehingga apapun yang kita rancang, apapun yang kita perjuangkan akan berjalan dalam nama Tuhan sendiri. Dan Tuhan sendiri yang akan membimbing kita serta memberikan aneka berkat yang kita butuhkan untuk perjuangan dalam menggapai cita-cita tersebut. Nah, ini anak-anak yang terkasih yang dapat Patrick sampaikan sehubungan dengan bagaimana cita-cita ini akan membangun masa depan kita. Oleh karena itu anak-anak, sekarang sudah bukan saatnya ketika ditanya cita-citamu apa, hari ini ngomong cita-cita saya A, besok ngomong cita-cita saya B, dan seterusnya. Tetapi mulailah untuk merancang cita-cita kalian. Sehingga dengan demikian, setelah selesai lulus dari tingkat SMP ini, kalian sudah menentukan langkah-langkah SMA-nya saya mau mesti kemana, apakah harus ke SMA ataukah harus ke SMK, semua itu pilihannya menjadi tepat. Karena apa? Karena sudah dirancang untuk menggapai cita-cita yang dicanangkan. Demikian anak-anak yang terkasih, semoga ini menjadi menambah wawasan kalian semua untuk merancang masa depan kalian semua. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai perjuangan kita semua untuk menggapai cita-cita ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.